Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faisal. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sekaligus belajar bersama mengenai Adobe Illustrator CS6, yaitu mengenal dan tutorial membuat desain 3D dengan menggunakan Adobe Illustrator CS6. Adapun materi pembahasan atau pokok bahasan saya membagi menjadi 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah mengenal Adobe Illustrator CS6, kemudian yang kedua menggunakan tool, yang ketiga mengenal panel-panel Adobe Illustrator CS6, yang keempat mengenal efek-efek pada Adobe Illustrator CS6, yang kelima membuat objek sederhana, dan yang keenam membuat objek 3D dengan menggunakan Adobe Illustrator CS6. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok materi atau pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal Adobe Illustrator CS6. Oke, baik kawan, ini adalah tampilan Adobe Illustrator CS6. Apa itu Adobe Illustrator CS? Adobe Illustrator adalah merupakan salah satu program pengolahan grafis berbasis vektor yang biasanya digunakan oleh desainer grafis baik pemula maupun profesional. Apa sih keunggulan dari Adobe Illustrator? Karena masing-masing program tentu punya keunggulan masing-masing. Adobe Illustrator mempunyai tampilan muka yang lebih baik dan mudah dalam mengakses tool untuk membuat desain objek. Kemudian mudah dalam mentransfer image ke dalam program lain seperti Adobe Photoshop atau Adobe Flash. Kemudian kita juga bisa menyimpan objek hasil desain Illustrator dengan format yang dapat digunakan pada Microsoft Office. Kemudian tersedia atau beragam efek tersedia di dalam Adobe Illustrator CS6 dan kita bisa gunakan untuk mempercantik desain objek. Kemudian ada juga efek-efek 3D dalam desain Adobe Illustrator CS6 sehingga objek 3 dimensi bisa lebih sempurna. Kemudian kemudahan dalam mentransfer dan menggunakan image hasil kerja Adobe Illustrator CS. Adapun fasilitas lainnya bisa nanti kita lihat di video-video selanjutnya. Oke, yang pertama mari kita mengenal main menu. Main menu di Adobe Illustrator itu ada ini di tab atas ini, di kiri atas. Yang pertama ada menu file. Menu file ini berisi fasilitas yang digunakan untuk membuat file baru, kemudian untuk membuka file baru, kemudian mengatur setting dokumen, untuk menyimpan dokumen atau hasil kerja kita, kemudian settingan dokumen atau settingan lainnya. Kemudian di menu yang kedua adalah menu edit. Di menu edit ini terdapat fasilitas yang dapat digunakan seperti undo, redo, copy dan paste, dan berbagai proses yang berkaitan dengan pengeditan objek. Oke, kemudian di menu yang ketiga yaitu ada menu objek. Pada menu objek ini kita dapat mengatur objek pada dokumen kerja, seperti menggabungkan dua objek, memotong, memberikan masking, dan beberapa proses pengolahan objek lainnya. Kemudian ini mengubah perspektif dan lain sebagainya.
Kemudian di menu yang keempat itu ada menu untuk mengatur penulisan atau font type. Type ini digunakan untuk mengatur teks atau jenis-jenis teks yang akan kita gunakan, ukuran teksnya, dan beberapa proses pengolahan yang berhubungan dengan teks. Kemudian ada menu select. Menu berikutnya itu menu select. Menu select ini berisi fasilitas yang digunakan mengatur objek atau menyeleksi dua objek atau lebih. Bisa menyeleksi dua objek atau lebih, atau yaitu satu persatu atau semua dalam satu artboard atau dokumen kerja. Kemudian di menu yang selanjutnya ada menu efek. Menu efek ini berisi berbagai pilihan efek yang dapat diaplikasikan pada objek, seperti efek 3D, kemudian merubah bentuk, Pathfinder, kemudian ada artistiknya ini, efek-efek artistik, blur, dan lain sebagainya. Itu ada di menu efek ini. Kemudian di menu berikutnya yaitu menu view. Menu view ini digunakan untuk mengatur tampilan dokumen kerja serta menampilkan fasilitas bantuan pada dokumen kerja, seperti misalkan ini ada kita mau menampilkan rule, garis, atau grid atau guide. Jadi untuk membantu kita dalam mengedit atau membuat sebuah objek. Kemudian di menu berikutnya yaitu menu window. Menu window digunakan untuk menampilkan panel-panel pada program Adobe Illustrator. Jadi di sini kita akan atau bisa menampilkan panel mana yang akan kita munculkan atau kita sembunyikan. Sebagai contoh, ini ada panel tool checklist. Maka kalau misalkan kita ingin menyembunyikannya, maka tinggal diklik checklistnya. Kita hilangkan checklistnya, maka menu toolnya akan tersembunyi. Kemudian kita munculkan, ya kita klik lagi. Oke kawan, selanjutnya bagaimana cara membuat dokumen baru pada Adobe Illustrator CS6. Kita akan masuk ke menu file atau kita klik menu file, kemudian paling atas sendiri klik atau kita pilih new. Kita pilih new, atau kita bisa menggunakan shortcut atau jalan cepatnya dengan menggunakan pijit tekan Ctrl plus huruf N pada keyboard, maka akan terbentuk atau muncul pop-up dokumen baru. Nah, ini pop-up ini berisikan satu nama untuk identitas, untuk memberikan identitas pada pekerjaan atau dokumen yang akan kita kerjakan. Kemudian ada size atau ukuran kertas atau ukuran dokumen yang akan kita buat. Kemudian ada unitnya mau kita pilih, mau milimeter, ada poin, ada inci, atau senti atau pixel. Nah, biasanya sih sentimeter aja lah, sesuai dengan kebiasaan kita. Silakan, tapi kalau biasanya sih bisa mili atau senti, milimeter atau senti. Kemudian ini ada orientation tuh bentuk artwork atau kertasnya, mau portrait, meninggi atau landscape, melebar. Kalau sudah kita pilih, maka tekan OK. Untuk ini adalah lembar kerja atau artboard untuk dokumen baru. Jadi ini ada nama judul untuk dokumennya. Kemudian ini ukuran kerjanya. Ini adalah ukuran tampilan di layarnya. Ada 155% atau mau 100%,
tampilan di layarnya atau mau diperbesar lagi. Ini zoomnya ya. Nah, kemudian kita akan misalkan kita akan membuka file dokumen yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita klik menu file, kemudian open recent file. Jadi ini untuk membuka file-file yang sudah kita buka sebelumnya, atau kita akan membuka file yang lain, maka bisa pilih open atau Ctrl O. Oke, lalu kita pilih atau kita cari di mana file atau dokumen yang akan kita cari atau yang akan kita buka. Kemudian bagaimana menyimpan dokumen. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu di pekerjaan atau di output ini, di desain kita, maka kita bisa menyimpan file tersebut dengan kembali ke menu file. Kembali ke menu file, klik, kemudian kita bisa menyimpan. Kalau dengan nama yang sama, kita bisa nyimpan langsung dengan atau klik tombol save. Nah, kalau misal ini namanya otomatis mengikuti nama dari yang pertama kita isi di dokumen atau dokumen baru tadi. Kalau kemudian kita ingin merubah namanya, nah ini save a copy, jadi menyimpan dengan nama lain. Atau kalau kita mau mengganti atau merubah nama yang lain, bisa dengan save as. Kemudian pilih disimpan tempatnya di mana, foldernya, kemudian kita tekan tombol save. Kemudian apabila kita ingin mengatur atau menyeting ulang dokumen yang sedang kita kerjakan, itu bisa kita masuk ke dalam menu file, kita setting kembali, kita masuk ke dokumen setup. Nah, ini kita untuk mengatur kembali. Jadi untuk mengatur kembali dokumen kerja kita atau output yang kita kerjakan ini, barangkali kita mau merubah dari apa yang sudah kita isi pada new dokumen yang pertama. Ya, ini ada menu edit artboard, ya, atau ukurannya bisa kita ganti. Nah, ininya juga bisa kita ganti, misalkan ganti menjadi portrait itu sama, atau kembali ke landscape, ketika mengganti ukuran di sini bisa. Untuk kembali, kita tekan tombol escape pada keyboard. Kemudian di menu atau di fasilitas Adobe Illustrator, di menu file itu terdapat juga fasilitas menu ekspor. Menu ekspor ini adalah menu atau fasilitas yang digunakan untuk mengirim gambar objek yang telah kita buat dengan Adobe Illustrator. Itu bisa digunakan di program lain dengan format penyimpanan ya sesuai dengan program yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita digit atau tekan pilih ekspor, maka kita kasih nama. Nah, ini save as type. Type-nya apa? Tinggal kita pilih. Misalkan ini AutoCAD .jpg atau AutoCAD DXF atau BMP Flash JPG atau PNG, biasanya ini PNG atau TIFF. Nah, itu yang bisa langsung kita merubah file kerja kita atau vektor yang kita buat atau grafis kita buat, langsung kita ekspor sesuai dengan nanti apabila ingin digunakan di AutoCAD. Ya, ini kita pilih
DWG DXF itu bisa di AutoCAD atau di CorelDRAW cuttingan, itu DXF. Mesin-mesin biasanya pakai ini DXF dulu, baru bisa digunakan di program atau aplikasi mesin. Baik, mungkin ini pengenalan pertama, pengenalan umum untuk Adobe Illustrator. Jadi menu-menunya, kemudian cara membuka atau membuat dokumen baru, cara menyimpannya, kemudian fasilitas zoom, artboard untuk melihat hasil kerja kita, kemudian file export atau untuk mengirim desain kita, gambar kita atau desain grafis vektor kita supaya bisa digunakan pada program yang lain dengan cara mengekspor file atau cara mengekspor file yang kita kerjakan ini. Baik, ini adalah pokok bahasan yang pertama, mengenal Adobe Illustrator CS6. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke menu yang kedua atau sub bahasan yang kedua, yaitu menggunakan tool atau mengenal tool-tool yang ada di Adobe Illustrator CS6. Oke, baik kawan, itu tadi kita mengenal sekilas mengenai Adobe Illustrator CS6. Kita mengenal menu-menu yang ada di Adobe Illustrator CS6, yaitu ada menu File, Edit, Object untuk penulisan, Type, Font penulisan, kemudian menu Select, menu Effect, View, Window. Kemudian kita mengenal Artboard, bagaimana cara membuat dokumen baru. Kemudian kita ingin memperbesar atau memperkecil dokumen kerja kita dengan cara kita pilih persentase zoomnya atau perbesarannya. Kemudian cara menyimpan file baru, cara menyimpan file-file kita, file kerja kita bisa kita simpan langsung atau save as untuk nama yang lain, atau copy, save as a copy untuk mengcopy ini file kita, dokumen yang ada yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita juga bisa membuat menyeting kembali artboard kita atau dokumen kerja kita pada dokumen setup ini. Kemudian juga kita mengenal mengekspor, cara mengekspor file kerja kita sehingga file kerja kita bisa digunakan di program yang lain. Ini file name-nya tinggal kita tulis, kemudian kita pilih tipenya, tipe filenya apa, sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang akan kita kerjakan di program selanjutnya. Oke kawan, cukup sekian untuk pengenalan atau pokok bahasan yang pertama, mengenal Adobe Illustrator CS6. Sampai berjumpa kembali di pokok bahasan atau materi selanjutnya, yaitu mengenal tool-tool yang ada di Adobe Illustrator CS6. Jangan lupa kawan untuk tekan tombol subscribe, kemudian bunyikan belnya atau tanda loncengnya, tekan tombol like, kemudian share.